Selamat pagi dan shalom. Salam sukacita untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Toraya edisi Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang malam Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati untuk melaksanakan setiap kegiatan yang boleh Engkau persiapkan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melaksanakan setiap kegiatan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh merenungkan firman-Mu ini dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian, melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah aku perintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Amin, firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu mengikut Tuhan. Setelah manusia berduka dan menyesal atas dosa dan kesalahannya, bertobat di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan dari Tuhan, apakah yang harus dilakukan? Jawabnya singkat dan tegas, mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Kemanapun Yesus pergi, ke sana juga pengikut-pengikutnya pergi. Dimanapun Yesus berada, di sana juga ia berada. Wow, sangat menyenangkan selalu bersama Yesus. Tapi, apakah semuanya orang yang mengaku percaya selalu senang bersama Yesus? Disinilah persoalannya. Ada orang yang berpikir bahwa mengikut Yesus itu berarti apapun yang diinginkan harus dipenuhi oleh Yesus. Bukankah ini pemikiran justru terbalik? Bukan lagi saya yang mengikut Yesus,
tetapi Yesus yang mengikut saya. Situasi inilah yang terjadi pada bangsa Israel setelah dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka mengalami penggenapan janji dari Tuhan dan memasuki dan mendiami tanah perjanjian. Namun, Israel justru mempraktekkan cara hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan menurut rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Bahkan mereka membelakangi Tuhan. Dalam ayat 24, membelakangi Tuhan memperlihatkan sikap hidup bahwa merekalah yang di depan dan Tuhanlah di belakang sebagai pengikut. Apakah hal ini juga dialami oleh kita sebagai pengikut Yesus? Apakah saya mengikuti Yesus karena senantiasa merindukan bersama Yesus dan kerinduan menaati perintahnya? Mari kita mengundang Roh Kudus menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang lebih dulu mengasihiku dengan kasih yang sempurna? Amin firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.